Hai sahabat Titanium, Cassandra Friska, KF Talks, membahas masalah-masalah psikologi, karena KF Talks is the key to your fine mind. Hari ini kita mau bahas apa ya, Fris? Hari ini kalau nggak salah kita mau bahas tentang traumatic past experience. Oke, jadi ternyata masa lalu yang membawa trauma untuk teringat sampai ke masa sekarang. Dan berarti kira-kira apa saja sih yang termasuk di dalam traumatic past experience itu, Fris? Berarti ini sekalian agak-agak ala-ala definisi juga gitu ya. Selalu kita bahas Selalu ya, dari definisi. what, why, when, how, where, dan seterusnya. Berarti what-nya. Jadi traumatic past experience itu secara garis besar adalah kondisi yang kecenderungannya pasti tidak menyenangkan, tidak mengenakan, membawa dampak negatif yang masih menimbulkan akibat sampai di masa sekarang gitu. Jadi dari pengalaman masa lalu mengalami kejadian negatif, kejadian yang tidak mengenakan, tidak nyaman, kebawa-bawa lah itu sampai sekarang karena belum terselesaikan. Luka batin di masa Sebagai lalu. trauma, seperti itu. Nah, persoalannya kan seringkali ketika terluka di masa lalu itu banyak yang tidak tahu atau bahkan tidak melaporkan, tidak menyampaikan, tidak memberitahu kepada orang tua. Nah, lalu kemudian berlanjutlah sampai di masa dewasa dan akhirnya bisa mengganggu fungsi kehidupan di masa Sekarang. kini. Ya kan? Nah, kira-kira profil psikologis dari orang-orang dengan trauma masa lalu itu seperti apa ya? Ya, bisa jadi ya profil psikologisnya pastinya masa kecilnya itu diliputi oleh pengalaman-pengalaman yang membuat luka secara batin, luka secara psikis. Entah itu bisa jadi ya pola asuh orang tua, itu mungkin bisa. Kemudian ya pengalaman masa kecil dengan saudara, dengan anggota keluarga yang lain, dengan lingkungan juga bisa gitu. Jadi dia pastinya profil psikologisnya membawa luka dari pengalaman masa lalu gitu. Yang jelas biasanya muncul itu adalah karena pernah mengalami trauma gitu ya. Tentu saja secara neuropsikologis itu ada bedanya loh antara mereka yang punya trauma sama yang tidak punya trauma. Karena ketika terjadi sebuah trauma di masa lalu itu, memori itu terganggu. Memori itu seolah-olah mendapatkan sebuah ledakan, sebuah tekanan yang begitu besar. Ya. Yang paling terkena adalah bagian amigdala, yaitu bagian emosi, gitu ya. Ketika terjadi trauma, nah ini proses pertumbuhan amigdalanya juga Terganggu ya, bisa menjadi lebih besar dan gejala-gejala yang muncul adalah gampang marah, sensitif, emosional berarti ya. emosional. Tuh amigdalanya tuh tadi. Bukan. Ya. Bahkan ada beberapa yang misalnya pun ada kaitannya dengan kekerasan seksual. Ya. Mungkin verbal bullying juga. Bullying bisa. Ya, cyberbullying juga. Nah, persoalan ini kan tidak diketahui. Lalu yang muncul di sekarang adalah tadi sensitif, kemudian emosional, cepat marah. Lalu waktu reaksinya juga sedikit lebih lambat. Kalau kita misalnya mungkin siapa yang mau pergi nonton, siapa yang mau pergi makan, kita gitu ya, langsung gitu jawabannya spontan. Kalau orang-orang yang pernah punya pengalaman masa lalu tuh cenderung ada jeda, ada delay gitu ya, menunda untuk melihat dulu yang lain kira-kira jawab gimana. Kalau yang lainnya ikut jawab, ya udah oke. Gitu. Jadi ada banyak ciri khas yang menandakan bahwa seseorang itu punya traumatik masa lalu gitu ya, pengalaman traumatik masa lalu. Lah, lalu kemudian kalau misalnya kita bicara soal bagaimana kita menangani traumatik masa lalu ini gitu kan. Persoalannya kan pada saat kejadian itu seringkali tidak
diketahui, tidak disampaikan ke orang, kecuali kalau memang benar-benar muncul ada bencana. Ya, bencana itu kan ada bencana alam, ada bencana buatan manusia. Nah, ketika kejadian, grup semua orang bisa tahu, lalu kemudian mengarahkan, mungkin ada proses pengobatan fisiknya, ada pengobatan psikologisnya, ada pengobatan sosialnya, ada rehabilitasi ya, baik fisik, psikologis maupun sosialnya. Tapi kalau misalnya ternyata bencana itu tidak diketahui dan itu terbawa, dan bukan tidak mungkin akhirnya bisa menimbulkan kondisi-kondisi psikologis yang lain ya, mungkin ada borderline personality disorder, ada gangguan cemas, ada post traumatic stress Post-traumatic. disorder, macam-macam yang kemungkinan terjadi, dan juga mengganggu kualitas hubungan dengan pasangan terutama gitu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan apabila ternyata salah satu anggota keluarga kita mungkin ada yang diduga punya indikasi ini gitu. Ya. Kalau ya dari pengalaman, balik lagi, kalau dari pengalaman biasa terkait kasus trauma sih Mbak, karena sih itu sudah terjadi kan, traumatic past experience sudah terjadi, jadi mau nggak mau berarti di sini ya mesti memahami dan acceptance-nya tuh harus ada gitu, bahwa Berarti pasangannya harus bisa menerima atau keluarganya bisa menerima. Tapi Bahkan- itu sulit loh. sebelum ke keluarga pasangan, bahkan dirinya dia sendiri Mbak sebagai si korban misalnya. Nah, itu juga sulit. Dia Bagaimana harus bisa seseorang nerima. mengalami bencana lalu kemudian dia harus menerima? Ya. Ya kan, nah ini kadang-kadang orang juga bilang, iya psikolog kalau ngomong mah enak aja, lo nggak pernah ngalamin. Ya sih betul. Paling ya kalau aku sih ya bahwa sadari bahwa kamu yang sekarang ini bisa jadi misalnya Cassandra yang sekarang yang sukses, yang Kok nunjuk ke sini sih, emangnya sini yang misalnya mengalami pas contoh traumatic past experience? Jangan gitu dong agak-agak. contoh contoh kasus Mbak, habis bingung. Kayaknya ada suatu diskriminasi di Oh sini. enggak Mbak. Oke. Lanjut ya, jadi contoh boleh ya? Boleh. Ya misalnya seorang Cassandra nih yang kuat, yang tough, yang sukses, yang mandiri, itu terbentuk karena ada peran serta dari pengalaman, misalnya termasuk pengalaman traumatis itu yang ternyata berhasil kamu lewati, berhasil kamu sikapi dengan tepat sehingga membentuk kamu menjadi pribadi yang sekarang. Nah, Mungkin tapi kembali lagi ini ada sebuah proses. Ya, proses. Jadi ketika ini kita harus bedakan adalah kalau ternyata kita kenali atau kita ketahui telah terjadi suatu bencana, gitu kan? Bencana alam gitu atau bencana apapun. Oh, apapun. Ini kan traumatic past experience ya, Oke, sesuatu oke. yang membuat trauma nih. Bisa trauma karena kecelakaan, bisa karena kekerasan, bisa Percintaan karena juga ya? ya kan banyak Banyak. percintaan gitu, banyak gitu, pokoknya trauma gitu. Iya. Nah, itu masalahnya kan akan mengganggu memori kan gitu. Nah, bedanya adalah diketahui atau tidak diketahui. Nah, kalau ketika diketahui, ketika kita bisa mendeteksi orang di sekitar kita mengalami trauma, kita harus bisa lebih siap untuk membantu. Yang pertama kali adalah tentu harus memberikan pemulihan itu, pertama kali adalah melepaskan atau menyelamatkan yang bersangkutan ke rumah yang bebas dari trauma. Maksudnya, Jadi jangan sampai terjadi trauma berulang, itu nomor satu. jangan terekspos sama Betul, harus penyebab. menyelamatkan dulu. Jadi harus menarik ke tempat yang menghindarkan yang bersangkutan untuk terjadi ke trauma berulang. Ibaratnya di detox gitu ya, dijauh-jauhin dulu dari ininya. Betul. Jadi apabila dia terjadi, terus kita kenali, nah itu harus segera diselamatkan. Gitu. Nah ini juga adalah prinsip apabila ternyata terjadi kekerasan seksual, itu harus betul-betul dipisahkan, diselamatkan, dan dipindahkan ke rumah aman. Nah persoalannya, gimana kalau ternyata rumah amannya ternyata tidak aman? Iya, misalnya gitu gimana tuh? Nah ya ini harus, ini yang sering kali saya juga sampaikan bahwa siapapun yang bekerja dengan korban, apalagi dengan anak, juga dengan perempuan, itu harus ada semacam track record gitu. Tidak bisa siapapun boleh bekerja di bidang-bidang yang seperti ini. Itu terutama kenapa? Karena kita mau melindungi korban dari kemungkinan terjadinya trauma berulang. Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang juga harus dipastikan adalah memberikan faktor pemulihan, terutama pemulihan fisik. Mungkin misalnya ada yang luka. Ya fisik harus dilihat dulu nih, gitu kan? Ya. Fisik, psikologis, menenangkan jiwa, menenangkan. Mungkin pada saat pertama kita jangan tanya apa yang terjadi, karena menanyakan itu
itu adalah suatu hal Membuka yang luka ya. membuka luka gitu, kayak dikorek-korek, wah nggak perlu tuh kita tarik-tarik gitu Ya. kan ya. Jadi yang paling penting adalah justru mendengarkan, kemudian mengetahui apa yang sedang terganggu dalam pikirannya, kemudian apa yang dibutuhkan gitu. Dan yang paling penting tuh betul-betul bersikap terbuka gitu ya. Ada prinsip untuk siap mendengarkan, untuk siap membantu, siap untuk menerima gitu. Yang Jangan judging gitu ya. Betul, jangan memberikan labeling, jangan mengorek-ngorek dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian pemulihan tadi, pemulihan trauma dari sisi fisik, psikologis dan sosialnya kita penuhi. Nah, barulah kita ada semacam pemeriksaan, kita analisa apa aja sih yang terganggu di situ. Yang terganggu misalnya mungkin ada gangguan tidur, Fungsi-fungsinya ada gangguan, berarti ya. betul, ada gangguan tidur, ada gangguan makan, ada gangguan segala macam. Nah, itu yang baru kemudian kita bikinkan semacam program untuk bisa menyelesaikan atau mengatasi permasalahan-masalah tersebut. Nah, selama beberapa waktu harus ada evaluasi, kira-kira program tersebut Efektif jalan nggak? atau tidak gitu. Nah, persoalannya adalah Apalagi? ternyata segala hal yang sifatnya ideal itu tidak dapat dilakukan. Bisa Karena jadi begitu ya, keterbatasan keterbatasan. biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, tidak siap psikologi di tempat tersebut misalnya, atau mungkin yang bersangkutan untuk ke tempat yang bisa menyediakan layanan tersebut menghabiskan waktu dan tenaga dan biaya yang cukup besar dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga masalah gitu, sehingga ini banyak sekali trauma-trauma yang tidak terselesaikan. Kemudian kita bicara lagi, ternyata trauma yang nggak ketahuan. Jadi mungkin si korbannya sendiri nggak nyadar gitu, atau maksudnya gimana? Nggak sadar, nggak berani ngomong, nggak berani cerita, bahkan mungkin ada di bawah ancaman. Jadi trauma ini terjadi di masa lalu dan berulang sampai sekarang, sampai dewasa, sampai besar atau untuk waktu yang cukup lama, sehingga lukanya pun menjadi sangat berat gitu. Nah, persoalannya lalu kemudian di hidup yang sekarang kemudian dia terganggu, dan bukan tidak mungkin banyak kasus-kasus yang datang dengan berbagai gejala, apakah itu kurang tidur, apa tidak bisa ini, tidak bisa itu, masalah ini, masalah itu. Ternyata akarnya adalah di masa lalu telah terjadi kekerasan dan trauma yang tidak terselesaikan, deteksi dan tidak terselesaikan. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Iya, apa yang kita harus lakukan? Pastinya ya mendeteksi yang tadi balik ya, kita mendeteksi apa penyebab traumanya dan dia berusaha untuk, misalnya ternyata terjadi satu child abuse, misalnya child abuse ya, oleh orang tua atau orang di sekitar, misalnya dengan guru, dengan tetangga, dengan yang lain ya, bisa child abuse. Jadi di masa kecil, bukan masa kanak-kanak nih gitu. Dan anak ini kemudian menjadi orang dewasa dan dia punya anak. Nah, masalahnya keluar di situ. Ternyata masalah anak ini muncul karena bawaan dari sang ibu dan bapaknya. Karena sang ibu dan bapaknya yang mengalami child abuse di masa lalu. Apalagi fenomena yang paling banyak tuh terjadi. Saya banyak pasien-pasien, mungkin juga di psikolog anak, kedatangan pasien-pasien anak, tapi ternyata masalahnya bukan di anaknya, tapi di orang tuanya. Gitu. Apalagi kekerasan seksual, dalam kekerasan rumah verbal, tangga, kekerasan rumah tangga, bahkan mungkin kekerasan itu bisa jadi kekerasan di sekolah, kekerasan di masyarakat, kekerasan dalam pacaran, sering juga itu, kekerasan di setting kantor, atau kekerasan di dunia maya. Jadi dilakukanlah itu bully dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ada kondisi-kondisi yang akhirnya membuat seseorang bisa menjadi sangat terganggu, bisa menjadi depresi, bahkan bisa menjadi suicidal karena tekanan yang dari cyberbullying itu menimbulkan trauma. Nah, kemudian kekerasan seksual. Pembahasan kekerasan seksual kita tidak pernah habis. Dan kita selalu membahas dari sisi sekarang undang-undangnya sudah ada, tapi mungkin penegakannya tidak cukup memuaskan. Dan mulai masuk forensik nih. Dan setiap kali selalu terjadi kasus-kasus ya. Buat kita meriksa baik korban maupun pelaku,
bahkan sudah ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang kejahatan seksual sekalipun, tapi tetap aja nih. Dan masalahnya adalah para korban ini kemudian tidak mendapatkan terapi pemulihan trauma yang cukup karena ternyata tidak bisa dipenuhi, tidak mampu diadakan oleh diri sendiri baik waktu, tenaga dan biayanya. Nah, sementara yang nanggung siapa? Pelakunya malah nggak mau menanggung. Nah, ini menjadi persoalan besar loh kalau menurut saya, karena apalagi dengan semakin maraknya kekerasan seksual dan bahkan kekerasan dalam bentuk apapun, di rumah, di kantor, di tempat les, sekolah, di tempat ibadah, apapun, dan ternyata ini bisa menimbulkan trauma masa lalu yang sangat luar biasa dan dampaknya itu bisa berlanjut sampai di usia dewasa, di masa selanjutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pelik ya. Kalau yang tadi Mbak terkait dengan penegakan hukumnya kurang itu kan berarti ini masalah psikologis tapi juga ada kaitannya dengan sistem hukum berarti kan. Berarti kayak sistem thinking berarti banyak hal nih yang secara bersamaan mesti dibenahi. Perbaikan hukum, perbaikan sistem akses untuk memberikan akses untuk pemulihan ya kayak gitu. Karena sekarang undang-undang kan menyatakan 3 bulan. Nah, berarti kan harus ditambah. Belum lagi dari aspek neuropsikologi balik lagi bahwa ternyata para korban kekerasan tersebut akan mengalami suatu gangguan di dalam otaknya, ya. Ada bagian CA2 yang akhirnya menjadi lebih besar dan kemudian ini yang mengakibatkan orang yang pernah menjadi korban akan cenderung bisa menjadi pelaku. Salah satunya adalah dari perubahan ini hal-hal di otaknya dan memorinya terutama memorinya gitu. Dan juga. mereka kan akhirnya tadi gampang marah, gampang kesel, gampang emosi, sensitif gitu ya. Bahwa ada sebagian yang tentu saja tidak menjadi pelaku kekerasan, tapi fungsi kehidupannya juga menjadi terganggu. Dan bagaimana apabila ternyata kesehatan mental masyarakat kita menjadi sangat rentan dalam kondisi yang sekarang ini. Nah, karena itu kita harus bisa menjaga diri dari potensi risiko trauma bagi orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi dalam anggota keluarga. Apabila ternyata ada indikasi bahwa salah satu anggota keluarga kita mungkin mengalami trauma di masa lalu, tentu saja diupayakan untuk menjalani terapi. Ya, banyak berapa jenis terapi yang bisa digunakan untuk pemulihan trauma, tapi tentu saja harus dilakukan oleh psikolog yang punya kompetensi. Pastinya. Oke, rasanya kita sudah sampai di akhir penghujung KF Talks. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tolong di like, jangan lupa subscribe, kasih komen kalau perlu, terutama untuk yang ingin KF Talks membahas topik-topik yang menarik untuk Anda. Mau tanya-tanya apa gitu? Mau tanya juga boleh, mau kasih komen kalau perlu yang bagus, kasih jempol yang banyak. Karena KF Talks is from us to you. Bye. Bye.